dan Selehah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan ini alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Nura ya. Sekarang kita masuk di pembelajaran tematik tema 2, pembelajaran subtema 3 ya. Pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita ice breaking dulu, oke? Supaya kita bisa lebih fokus ya. Masih ingatkah dengan gerakan kita yang kemarin? Seperti ini, masih ingat? Nah, sekarang Ibu tambahkan lagi gerakannya ya. Gerakan yang ke-1 seperti ini. Nah, gerakan tambahannya adalah tangan kanan seperti ini, tangan kiri nembak. Sebaliknya, tembak, 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 seperti itu. Gerakan yang ketiga adalah tangan kanan dibuka, tangan kiri dikepak. Seperti ini. Sebaliknya. Nah, seperti ini gerakan yang ketiga. Bisa dipahami? Kita coba ya. Oke, kita coba dari gerakan yang pertama. 1, 2, gerakannya cukup ya, silahkan di rumah kalian bisa dicoba lagi ya, cari musiknya silahkan. Oke, alhamdulillah kita semua sudah bisa fokus ya, mudah-mudahan. Sebelum dimulai marilah kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema 2 ini ya, subtema 3 itu adalah bersatu kita teguh ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 70 Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut di daratan dan di lautan. Di daratan dan di lautan ya, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan telah kami lebihkan mereka dari kesempurnaan terhadap kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini jelas sekali ya, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu makhluk yang sempurna. Karena apa? Manusia itu sudah dibekali dengan akalnya ya. Manusia memiliki potensinya masing-masing. Maka dari itu, manfaatkanlah akal tersebut dan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kita senantiasa berikhtiar. Selain itu juga, kita manusia di dunia ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Seperti apakah akhlak yang mulia itu? Contohnya, orang yang senantiasa memberikan ketentraman, ya, orang yang senantiasa memberikan ketenangan terhadap orang lain, menghindari perselisihan, ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah orang yang senantiasa menjaga akhlaknya, ya, sebagaimana rakyat yang senantiasa menjaga keamanannya, yang senantiasa dalam keadaan aman, itu akan mempengaruhi terhadap pembangunan. Di mana ketika pembangunan berjalan dengan baik, itu akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan ekonomi. Begitupun sebaliknya, ketika keadaan rakyatnya tidak bersatu, tidak aman, itu mempengaruhi terhadap kegiatan pembangunan. Tentu mempengaruhi juga terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Nah, maka dari itu, ketika zaman dulu
sebelum Indonesia merdeka, kondisi ekonomi itu sangat terpuruk sekali. Sehingga ketika Indonesia sudah merdeka, ya, pada awal masa kemerdekaan, kondisi ekonomi itu masih terpuruk, belum stabil. Nah, maka pada saat itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya setelah masa kemerdekaan. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masa itu, pertama yaitu pinjaman nasional. Nah, pinjaman nasional ini ya dipimpin oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional ini diperuntukkan untuk rakyat. Nah, mereka bisa mengembalikan pinjaman ini setelah 40 tahun. Yang kedua, ada konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, ya. Menteri Kemakmuran namanya Darmawan Mangunkusumo. Pada saat itu menteri ini memimpin konferensi ekonomi yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang darurat. Seperti apakah masalah yang darurat ini? Seperti penanggulangan pangan, ya, penanggulangan produksi, kemudian penanggulangan sandang, dan juga penanggulangan terhadap perkebunan. Yang ketiga, pembentukan Badan Perancangan Ekonomi. Nah, pembentukan perancangan ekonomi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran juga yang bernama Dr. A.K. Gani, ya. Ini membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya yang keempat yaitu rencana Kasimo, ya. Rencana Kasimo ini dipimpin oleh salah satu menteri, ya, di mana menterinya ini adalah Menteri Urusan Bahan Makanan atau Bahan Pangan yang bernama I.J. Kasimo. Ya, mungkin namanya itu diambil dari nama beliau, ya, yang mencetuskannya. Nah, ini rencana Kasimo ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya yang dilakukannya adalah mereka mengisi lahan-lahan yang kosong dengan cara menanami tumbuhan. Kemudian selain itu mereka menanam untuk bibit-bibit yang unggul di tempat tersebut. Upaya selanjutnya yaitu dengan mengadakan transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Ya, contohnya dari Jawa Barat misalkan, mereka transmigrasi ke daerah Sumatera, ya, ke Lombok gitu, yang masih penduduknya itu berkurang, yang masih penduduknya kurang. Nah, itu adalah rencana Kasimo. Selanjutnya ada Persatuan Tenaga Ekonomi. Nah, Persatuan Tenaga Ekonomi ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk menghindari kegiatan individualisme di dalam ekonomi. Tujuannya adalah menguatkan para pedagang yang bersosialisasi atau bekerjasamanya para pedagang pada saat itu. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu bekerja sama dengan negara-negara yang lainnya, ya, yang tentunya itu sangat membantu sekali terhadap kesejahteraan ekonomi pada saat itu. Di antaranya dengan adanya suatu organisasi, yaitu yang namanya organisasi ASEAN. Anda yang soleh dan soleha, sudah pernahkah mendengar organisasi ASEAN?
tentu ya sebelumnya mungkin kalian sudah mendengar organisasi ASEAN tersebut. Nah, organisasi tersebut bekerja sama ya, yaitu awal mulanya dari 5 negara. Ya. Negara apa saja? Di antaranya ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Negara tersebut bekerja sama. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Di manakah tempat didirikannya ASEAN? Yaitu di Bangkok ya, di Thailand. Nah, ASEAN ini awal mula yang bergabungnya itu 5 negara. Dari masing-masing negara tersebut ya memunculkan salah satu delegasinya atau tokohnya. Ya, dari Indonesia mewakilkan Adam Malik. Ya, dari Malaysia mewakilkan Tun Abdul Razak. Dari Thailand mewakilkan Hanat Koman. Ya. Dari Singapura delegasinya itu adalah S. Rajaratnam. Dari Filipina Narciso Ramos. Itu adalah salah satu delegasi dari masing-masing negara. Nah, perlu kita ingat supaya lebih mudah ya, nama-nama yang termasuk ke dalam anggota ASEAN pada awal mulanya itu 5 negara. Bisa kita singkat menjadi IMA Pasifik. Sekali lagi, IMA Pasifik. I-nya Indonesia, Ma-nya Malaysia, Ta-nya Thailand, Si-nya Singapura, V-nya Filipina. Itulah 5 negara yang bergabung ke anggota ASEAN. Nah, dengan adanya kerjasama tersebut, sehingga ini sangat meningkatkan ekonomi. Kemudian, selain meningkatkan ekonomi, dari segi pertanian juga itu sangat meningkat. Perkebunan juga sangat meningkat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya, sudah sepantasnya untuk senantiasa bersyukur. Ya, untuk apa? Untuk melestarikan tumbuhan dan hewan dari manfaatnya. Ya, manfaat yang kita dapatkan itu sangat besar sekali. Minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegunaan tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kegunaan hewan bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, itu sebagai penghasil pangan. Ya, penghasil pangan itu bisa dikonsumsi. Seperti apakah? Seperti contohnya binatang ayam, ya itu bisa kita konsumsi dagingnya, ya telurnya. Kemudian sapi, ya dari binatang sapi itu kita bisa konsumsi dagingnya, ya untuk pangan. Kemudian untuk sandangnya juga bisa, ya dari sapi ini kita bisa mengambil kulitnya. Nah, dari kulit sapi ini bisa digunakan sebagai bahan pembuatan jaket, ya jaket kulit. Kemudian dari binatang domba, tahu domba, kambing, ya ini binatang kambing. Nah, binatang ini bisa diambil kulitnya juga, ya bulu-bulunya yang unik itu bisa menjadikan bahan produksi wool. Bahan produksi wool. Kemudian selain bahan pangan dan sandang juga yang barusan sudah Ibu sebutkan, ada bahan sandang dari ulat sutra. Ya, dari ulat sutra itu bisa dijadikan sebagai kain sutra. Ya, dimana kain sutra ini harga jualnya sangat tinggi sekali. Ya. Kemudian penghasil bahan kerajinan, ya
Dari bulu ayam bisa dijadikan pok, ya. Kemudian dari kulit, ya, bisa jadi wayang kulit juga, nah, dan yang lainnya. Selanjutnya kegunaan hewan yang berikutnya itu penghasil pupuk organik. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk para petani, ya. Dari pembuangan binatang tersebut bisa jadi sebagai pupuk organik dari kotoran-kotorannya. Yang terakhir sebagai penghasil tenaga. Seperti apa? Seperti binatang kuda, ya. Ini tenaganya itu sangat dimanfaatkan sekali oleh manusia. Apalagi dulu sebelum modernisasi, ya, sebelum terjadinya globalisasi terhadap alat transportasi, kita itu menggunakan tenaga binatang, ya, lebih banyak menggunakan tenaga binatang. Dan sekarang juga mungkin masih ada beberapa yang menggunakannya. Itu ya dari manfaat binatang. Nah, maka dari itu silahkan kalian bisa mencari lagi kegunaan atau manfaat dari tumbuhan dan binatang itu sesuai dengan habitatnya, ya. Nanti silahkan kalian bisa cari tahu sendiri ini, ya. Untuk pertemuan kali ini mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sudah selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan juga mudah-mudahan kalian merasa tidak puas sehingga kalian menggali dan terus mencari informasi dari sumber manapun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.